di episode sebelumnya. Di luar ternyata sudah terparkir mobil Pinkman. Walter lalu pergi keluar untuk menghampiri Pinkman dan menanyakan keperluannya datang. Pinkman tidak menjawab karena dari belakang ternyata muncul Tuko yang menodongkan pistol ke arahnya. Tuko meminta Walter untuk masuk ke dalam mobil dan mereka pergi dari kediaman Walter dan bersambung. Halo semuanya, hari ini Bang Satrio akan membahas Breaking Bad season kedua episode 2. Tampak scene di padang savana yang menampilkan banyak selongsong peluru dan mobil Pinkman yang sedang bergoyang. Scene di kantor Hank. Hank bersama anggota lainnya sedang mendiskusikan mengenai Tuko sang distributor. Di sini mereka merencanakan untuk menangkap distributor kristal sabu tersebut. Tuko juga dicurigai sebagai pembunuh dari Crazy 8 mata-mata kepolisian. Mereka sudah mendapat banyak bukti terutama foto mayat kedua anak buah Tuko dan juga sidik jari penuh darah milik Tuko. Dengan begitu, Hank menyemangati timnya agar mereka bisa segera menangkap Tuko. Gomi mengikuti Hank keluar dari ruangan. Di sini, Hank izin untuk pergi mengurus keperluan pribadinya. Awalnya Gomi keberatan, pasalnya mereka sedang dalam pengejaran Tuko sang distributor. Tapi Hank menjelaskan bahwa Skyler menelponnya dan mengatakan bahwa Walter menghilang. Mendengar itu, Gomi membiarkan Hank untuk pergi. Hank tiba di rumah Walter. Hank mencoba untuk memeriksa mobil milik Walter untuk mencari petunjuk. Sedangkan di dalam rumah tampak Skyler sedang berbicara bersama detektif dan Walter Jr. Skyler menjawab setiap pertanyaan si detektif mengenai Walter. Skyler juga menceritakan detail malam terakhir Walter bersamanya untuk memudahkan pencarian sang suami. Hank mengikuti detektif setelah pria itu pamit dan berkata bahwa panggilan masuk yang dibicarakan Skyler tidak ada setelah dicek di handphone milik Walter. Si detektif berasumsi jika panggilan itu masuk ke handphone kedua milik Walter. Di padang savana, tampak Tuko sedang membuang ponsel milik Walter dan Pinkman. Tuko kemudian juga menghampiri mobil milik Pinkman. Di dalam ruangan sempit, Walter baru saja sadar dari pingsannya. Walter juga menyadari Pinkman berada di sampingnya. Dalam bayangan Walter, dia melihat Skyler istrinya. Tapi saat dia sadar yang ada di depannya adalah Tuko. Tuko mengeluarkan Walter dari bagasi mobil tapi menahan Pinkman untuk keluar dari sana. Setelah Pinkman memohon, akhirnya Tuko juga mengeluarkan Pinkman dari bagasi. Tuko di sini hendak menembak Walter dan Pinkman, tapi Walter berhasil membujuk Tuko untuk tidak melakukannya. Di sisi lain, Skyler sedang membagikan dan memasang poster mengenai hilangnya Walter suaminya. Skyler juga bertanya ke banyak orang yang dibantu oleh Mary yang juga ikut menyebar poster. Keduanya kemudian masuk ke dalam mobil. Skyler di sini berterima kasih atas bantuan Mary untuknya. Mary di sini juga mencoba menjelaskan masalah mahkota curian kepada Skyler, tapi Skyler meminta agar Mary tidak membicarakannya terlebih dahulu. Sedangkan di rumahnya, tampak Walter Jr. masih sedang mencetak poster mengenai ayahnya yang hilang. Kembali ke padang savana, Walter dan Pinkman berada di sebuah rumah. Tuko membawa mereka ke rumah yang ditinggali oleh Theo yang nampak sakit. Tuko kemudian memberikan Pinkman dan Walter air minum. Setelah itu mereka diminta untuk mengosongkan isi sakunya masing-masing. Walter dan Pinkman mulai mengeluarkan dompet, kunci, dan bungkusan kecil sabu yang sudah dicampur bubuk kacang kastor yang sangat beracun. Saat Tuko mengecek kartu identitas Walter, barulah dia sadar jika nama Walter bukanlah Heisenberg. Walter hanya mengatakan jika nama itu adalah nama panggung. Setelah itu Tuko tertawa saat dia menemukan kondom di dalam dompet Pinkman. Tuko kembali menghampiri Walter dan bertanya apakah dia bisa dipercaya, dan Walter pun menyanggupinya. Barulah Tuko di sini bercerita mengenai kekecewaannya terhadap Ganzo, yang dia kira adalah informan polisi. Tuko tak bisa menghubungi Ganzo sejak 2 hari yang lalu, dan itu membuat dia berpikir bahwa Ganzo lah yang melaporkan kepada polisi mengenai markas Tuko. Tuko yang sangat marah karena hal tersebut berencana untuk membalas dendam. Melihat hal ini, Walter dan Pinkman berpura-pura bersimpati atas apa yang dialami oleh Tuko. Di sini Tuko hendak menghirup kristal sabu buatan Walter saat kemudian Tuko mendapat ide untuk mengajak Walter pergi ke Meksiko dan membangun lab untuk Walter agar mereka bisa kembali menjalankan bisnis bersama. Tapi Walter mengatakan dia tidak bisa karena dia mempunyai keluarga, begitu juga dengan Pinkman. Di sini Pinkman terus merayu agar Tuko segera mencoba kristal sabu bercampur kacang kastor tersebut. Tapi sayangnya Pinkman justru menyebut bahan bumbu cabai yang membuat Tuko enggan menghirup kristal sabu. Tuko lalu menggunakan sabu miliknya sendiri dan menghisapnya. Setelah itu Tuko langsung berniat untuk membunuh Pinkman.
Tapi Walter menahan Tuko dengan mengatakan bahwa Walter membutuhkan Pinkman sebagai partnernya. Tuko kemudian mengatakan jika sepupunya akan segera datang untuk menyelundupkan mereka dan Walter harus ikut, jika tidak dia akan mati. Di rumah Walter, Mary, Skyler, dan Hank sedang berkumpul. Tak lama Walter Jr. meminta izin untuk menyebar poster di stasiun bersama dengan temannya. Awalnya Skyler melarang, tapi setelah diberi pengertian oleh Mary, akhirnya Skyler membiarkan Walter Jr. pergi. Setelahnya ketiga orang tua itu berbicara lagi mengenai Walter. Mary mengatakan kemungkinan Walter masih hidup karena tidak ada temuan mayat. Mary akhirnya juga membahas masalah ponsel kedua milik Walter di hadapan Skyler, meskipun Hank sempat melarangnya. Karena Skyler sudah terlanjur tahu, Hank berkata pada Skyler jika sebenarnya Walter mempunyai handphone kedua. Awalnya Skyler tidak percaya jika Walter menyembunyikan rahasia darinya. Kemudian Mary mencoba untuk mengingatkan Skyler mengenai masalah kanker yang pernah disembunyikan oleh Walter. Skyler di sini justru berpikir jika suaminya memiliki selingkuhan. Tapi Mary justru berasumsi jika Walter kecanduan ganja dan memiliki ponsel kedua untuk bertransaksi dengan Pinkman. Hank datang ke rumah keluarga Pinkman dan bertemu dengan ibu Pinkman. Hank menanyakan keberadaan Pinkman karena menduga mantan murid Walter masih berhubungan dengan Walter, dan mungkin Pinkman mengetahui keberadaannya Walter saat ini. Mereka kemudian mengobrol mengenai Walter dan Pinkman. Ibu Pinkman juga sempat bersimpati atas penyakit yang diderita oleh Walter. Tapi saat ibu Pinkman mulai ditanyai mengenai keberadaan Pinkman, ibu Pinkman berpikir jika Hank sedang bertugas untuk menangkap putranya. Hank meyakinkan ibu Pinkman bahwa dia hanya datang untuk mencari Walter. Dan akhirnya ibu Pinkman berkata bahwa dia tidak mengetahui keberadaan Pinkman selama 1 bulan. Setelah sempat bertanya masalah mobil yang digunakan Pinkman, Hank akhirnya pamit dari rumah orang tua Pinkman. Setelah itu Hank kemudian menghubungi Gomi dan meminta rekannya untuk mencari tahu keberadaan mobil milik Pinkman. Di tempatnya Tuko sedang memasak nasi goreng, meninggalkan Pinkman dan Walter di ruang tamu bersama Theo. Walter dan Pinkman sedang berdebat saat TV menyiarkan mengenai mayat Gansu dan rekannya. Dengan cepat Walter mengganti channel TV itu agar Tuko tidak mengetahui berita tentang kematian Gansu. Walter juga memastikan bahwa Theo tidak berfungsi dan merencanakan cara agar Tuko mengkonsumsi kristal sabu beracun mereka. Nasi goreng pun siap. Tuko meminta Walter dan Pinkman untuk makan, sedangkan dia membantu Theo ke meja makan. Saat Tuko sedang sibuk dengan Theo, Walter memasukkan kristal sabu beracun ke dalam makanan Tuko. Sayangnya, hal itu diketahui oleh Theo. Theo yang tidak bisa berbicara berkali-kali memberi isyarat kepada Tuko untuk tidak memakan makanannya. Karena tidak paham maksud Theo, Tuko mengira jika Theo menginginkan makanan miliknya dan menukar makanan tersebut. Yang dilakukan Theo justru membuang makanan tersebut sehingga membuat Tuko marah. Selesai acara makan, Tuko sedang menikmati kristal sabu sambil bermain dengan senjatanya yang kemungkinan adalah M16. Saat Theo terus-terusan menekan bel pada kursi rodanya untuk menarik perhatian Tuko. Tuko yang kemudian menghampiri Theo dan menanyakan apa yang diinginkan oleh Theo. Tuko lalu bertanya beberapa hal kepada Theo, apakah Theo marah kepada Walter dan Pinkman. Dan Theo mengiyakannya. Saat Tuko menanyakan alasannya, Walter dan Pinkman beralasan Theo marah karena Walter mengganti acara TV yang sedang dilihat Theo. Tapi Tuko tidak mudah percaya. Tuko kembali menanyakan apakah Walter dan Pinkman ingin menjebaknya. Lalu dengan satu kali membunyikan bel, Theo mengiyakannya. Dengan marah, Tuko lalu menarik Pinkman keluar dan mencoba untuk menembaknya. Walter mengikuti mereka berdua sambil berupaya menenangkan Tuko. Karena Tuko terlanjur marah, dia menyudutkan Pinkman sambil bertanya apa yang mereka rencanakan terhadapnya. Akhirnya Walter mengatakan kepada Tuko bahwa kristal sabu yang diberikan kepadanya tadi adalah racun. Mereka ingin membunuh Tuko dengan racun tersebut. Sedangkan Pinkman yang berada di tanah mulai mencari batu kemudian menghantamkannya kepala Tuko saat Tuko lengah. Tuko yang terluka refleks melemparkan senjatanya yang langsung diambil oleh Walter. Di sini terjadi baku hantam antara Pinkman dan Tuko. Pinkman nyaris kalah saat Tuko mencekiknya, tapi Pinkman berhasil meraih pistol yang ada di celana belakang Tuko dan menembaknya ke perut Tuko. Tuko yang kesakitan ditendang begitu saja masuk ke dalam lubang buaya. Tapi Walter maupun Pinkman tidak ada yang berani mengeksekusi Tuko di sini. Mereka memutuskan meninggalkan Tuko agar dia mati kehabisan darah. Walter dan Pinkman kemudian berlari dan masuk ke dalam mobil Pinkman, tapi mereka tidak menemukan kunci mobil tersebut. Sedangkan dari kejauhan nampak sebuah mobil hitam mendekat.
Walter dan Pinkman mengira itu adalah sepupu Tuko. Keduanya kemudian berlari dari mobil dan bersembunyi. Di sisi lain, ternyata Tuko masih bisa bergerak. Tuko naik dan berjalan ke arah mobil Pinkman. Ternyata pengemudi mobil hitam yang mendekat itu adalah Hank. Hank yang mencari keberadaan mobil Pinkman bertemu dengan Tuko yang nampak terluka. Tanpa diduga, Tuko kemudian mengambil senjata yang ada di dalam mobil Pinkman dan menembakkannya ke arah Hank. Kedua pria itu saling adu tembak sampai peluru mereka habis. Hank menyelesaikan pengisian pelurunya terlebih dahulu dan menunggu Tuko muncul dari persembunyiannya. Saat Tuko siap untuk menyerang, barulah Hank menembak Tuko dan tepat mengenai kepalanya. Headshot. Dari jauh, Walter dan Pinkman mengamati adu tembak tersebut. Saat Hank mendekat ke arah Tuko yang tertembak, barulah Walter menyadari jika lawan Tuko adalah Hank, adik iparnya. Walter kemudian berlari untuk menghindar diikuti dengan Pinkman. Sedangkan Hank datang untuk memastikan keadaan Tuko yang sudah tidak bergerak. Dan bersambung. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua, Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.